Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan berbahagia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan hari ini untuk kami jalani. Dan pada kesempatan ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman Tuhan ini untuk hidup kami. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah kami semua diberkati olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Dengan judul hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Dan tema untuk minggu ini adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kitab ini ditulis oleh Yakobus, ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan. Dalam surat ini berisi nasihat karena ada masalah dalam jemaat atau yang terjadi di antara anggota jemaat sebagai tubuh atau persekutuan tubuh Kristus. Nah, nasihat-nasihat ini diarahkan untuk supaya mereka memiliki sikap yang bijak dan berbudi, sekaligus juga memeriksa apakah hidup mereka sebagai orang Kristen telah hidup menurut kehendak Allah atau kehendak dunia ini. Nah, firman Tuhan kali ini dimulai dengan pertanyaan. Mari kita baca ayat 1 dari pasal 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ini adalah pertanyaan dari Yakobus kepada jemaat, kepada umat Tuhan. Yaitu tentang mengapa sampai terjadi sengketa dan pertengkaran. Ternyata kalau kita baca bahwa akar penyebab terjadi pertengkaran atau sengketa atau perselisihan di sini itu bukan datang dari luar, tetapi justru datang dari dalam jemaat. Dan penyebabnya adalah hawa nafsu, keinginan.
yang bertujuan memberi kesenangan pada diri atau pada fisik, yaitu yang disebut hedon. Kita lanjut dengan ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, iri hati, dan kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, bagian ayat 2 ini mau bercerita tentang mengingini sesuatu. Karena mengingini sesuatu. Tentu mengingini sesuatu ini sudah pada tingkat serakah. Mengingini sesuatu yang mungkin saja dia tidak punya, lalu menginginkan yang dipunyai teman atau anggota jemaat lainnya, tapi tidak memperoleh. Menginginkan tetapi tidak memperoleh. Tidak mendapatkannya sehingga terjadi pertengkaran, perkelahian. Mengapa itu terjadi? Karena sudah dikuasai oleh keinginan yang begitu kuat dan iri hati. Nah, kalau iri hati pengertiannya sama dengan cemburu. Keinginan dan iri hati atau cemburu yang amat besar sehingga akhirnya tidak hanya pada sampai atau pada taraf bertengkar atau berkelahi, tetapi juga sampai pada tindakan yang lebih ekstrim, yaitu kekerasan sampai membunuh. Tujuannya adalah supaya hawa nafsu itu, hedon itu bisa dipuaskan. Nah, hedon ini dalam pengertian juga kenikmatan, keinginan, pemuasan keinginan-keinginan diri dan foya-foya. Yaitu yang mendorong sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Barangkali kita bisa melihat contoh-contoh di sekitar kehidupan kita. Ada orang yang menginginkan harta kekayaan orang lain, menginginkan rumah atau emas, berlian, atau kendaraan, barang-barang mewah yang ia sendiri tidak punya. Nah, itu bisa menimbulkan hubungan yang rusak dalam suatu komunitas atau persekutuan. Bahkan kalau keinginan itu semakin kuat akan berujung pada tindakan pembunuhan. Dan itu sudah merupakan fakta yang seringkali kita lihat dan kita dengar bahkan ada di sekitar hidup kita. Ayat 1 dan ayat 2 ini mau menasihatkan supaya berhati-hatilah dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Berhati-hatilah dengan iri hati di dalam diri. Sebab apa? Sebab segala keinginan atau hawa nafsu iri hati itu akan menghancurkan diri sendiri dan persekutuan dalam jemaat. Berdampak pada kehancuran diri sendiri, kerugian diri sendiri, dan juga kerugian atau kehancuran pada orang lain. Dan kehidupan yang demikian ini adalah suatu kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan, apalagi sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan. Lalu ayatnya yang ke ayat 3, bagian ayat 2 bagian terakhir sampai ayat 3, di sana Yakobus mengingatkan dan mendorong untuk supaya mengedepankan sikap meminta atau berdoa kepada Tuhan. Maka kita menemukan dalam ayat 2, bagian terakhir dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini Rasul Yakobus mengingatkan atau mendorong supaya memiliki sikap meminta atau berdoa kepada Tuhan. Karena orang yang meminta atau berdoa itu lebih menunjukkan sikap tidak mempunyai atau sebuah sikap rendah hati, maka meminta kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya lagi adalah, apakah cukup dengan kita berdoa saja? Maka apa yang diminta itu akan diberikan oleh Tuhan? Di dalam firman ini, Yakobus mengatakan tidak. Kamu berdoa, tetapi tidak menerima apa-apa. Atau ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mengapa? Karena kamu salah berdoa, kata firman ini. Kamu sudah berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Mengapa? Karena kamu salah berdoa. Karena yang diminta adalah sesuatu yang mendatangkan
penderitaan atau celaka bagi dirimu sendiri. Ini contohnya seperti seorang anak meminta kepada ayahnya. Anak usia 2-3 tahun meminta kepada ayahnya minta sepeda yang besar. Tentu saja ayahnya tidak akan memberikan karena itu akan mencelakai dirinya. Atau anak itu menginginkan memegang pisau. Tentu saja sebagai orang tua yang bijaksana tidak akan memberikan karena pisau itu akan mencelakai dirinya. Maka seseorang yang meminta dalam doa tidak mendapatkan karena meminta sesuatu yang akan membawa ia dalam penderitaan dan celaka. Atau juga yang diminta itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Meminta yang memuaskan hawa nafsu dan kedagingannya. Atau yang menyia-nyiakan hidupnya. Minta misalnya kekayaan, padahal ia tidak mampu mengelola kekayaan dan sebagainya. Jadi ketika kita berdoa itu bagus, baik, tetapi jangan sampai berdoa itu hanya untuk memuaskan keinginan diri, untuk sebuah kehidupan yang hedon. Maka itu tidak akan menerima apa-apa. Jadi sesuatu yang diminta yang tidak sejalan dengan kehendak Allah tidak akan menerima apa-apa. Nah, ayat 3 yang kita baca tadi diarahkan untuk memeriksa motivasi dalam kita berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ini seperti kita diarahkan untuk, atau umat Tuhan ketika itu dan kita sekarang ini diarahkan untuk memeriksa motivasi dalam kita berdoa. Jangan-jangan doa itu berfokus pada keinginan diri sendiri. Bahkan akan mencelakakan diri sendiri sehingga tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita, karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu, ini berarti bahwa Tuhan sementara menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya yang Ia kasihi, karena Ia tidak mau umat-Nya celaka, sehingga Ia tidak mengabulkan permintaan. Jadi, di sini Allah menginginkan kebaikan bagi umat-Nya. Itu artinya bahwa dalam berdoa, hendaknya keinginan Allah yang diutamakan, kehendak Allah yang diutamakan, bukan kehendak kita. Nah, maka kita diajar untuk belajar dari doa Bapa kami, yang isinya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut pada ayat 4. Dikatakan di sana, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah, kalimat orang-orang yang tidak setia ini bagi Yakobus, perilaku ini seperti menunjuk pada perilaku pesinah. Pesinah artinya seseorang yang sudah menikah tapi masih mengikat hubungan dengan orang lain. Bersinah. Sudah memiliki pasangan tetapi masih mencari pasangan yang lain. Nah, sikap ini menunjuk pada seseorang yang tidak setia kepada Allah. Sikap orang yang tidak bijak, pesinah adalah sikap orang yang tidak bijak. Nah, dalam kaitan dengan Allah, sikap ini menunjukkan seseorang yang tidak setia dengan Allah. Seseorang yang sudah dikasih Allah, sudah mengenal Allah, tetapi masih berperilaku seperti perilaku dunia. Orang-orang yang bersahabat dengan dunia, dalam bagian selanjutnya, itu sama dengan bermusuhan dengan Allah atau membenci Allah. Atau orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi firman Tuhan ini mengajar bahwa orang-orang yang bersahabat dengan dunia sama dengan bermusuhan dengan Allah atau membenci Allah. Atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah
tetapi menyembah Allah lain. Nah, perzinahan dalam perjanjian lama selalu dihubungkan dengan penyembahan berhala. Maka mari kita mengerti dulu tentang apa itu persahabatan. Persahabatan dalam bahasa Yunani philia. Artinya komitmen antara satu orang dengan orang yang lain yang di dalamnya ada harapan untuk setia. Jadi persahabatan. Nah, kalau kita bersahabat dengan dunia, dikatakan tadi kita telah memilih untuk bermusuhan dengan Allah atau membenci Allah. Karena Allah suka kehidupan umatnya yang kudus, yang mulia dan berkenan kepadanya. Sementara umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan tidak mau kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam pertengkaran, hidup dalam kejahatan, hidup dalam pertikaian, Allah tidak suka. Hidup dalam hawa nafsu tidak suka. Nah, Allah tidak akan ketemu dengan orang yang demikian. Allah suka manusia, umat kepunyaannya itu hidup kudus dan berkenan kepada Dia. Jadi ketika orang-orang bersahabat dengan dunia, berarti orang-orang itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka dikatakan sekali lagi, saya bacakan, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ketika kita hidup secara dunia, berarti kita otomatis sudah bermusuhan dengan Allah. Dan itu tidak akan ketemu, saling berlawanan. Itu sama dengan kita mengikat persahabatan dengan dunia. Kita sudah berkomitmen untuk saling setia dengan dunia ini. Makanya disebut persahabatan dengan dunia. Nah, persahabatan dengan dunia adalah juga kita menyesuaikan diri dengan gaya hidup dunia. Kita hidup sebagai orang yang materialistis, orang sombong, foya-foya, penuh ambisi yang mementingkan diri sendiri, kehidupan yang amoral. Ya, kehidupan yang pada pokoknya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, siapa yang bersahabat atau menjadi sahabat dunia, maka ia memposisikan dirinya atau berkehendak dengan sengaja atau menetapkan dirinya sebagai musuh Allah. Dan Allah tidak suka orang yang demikian. Jadi bukan Allah yang bermusuhan, tetapi orang itu yang telah menjadikan dirinya bermusuhan dengan Allah. Kita lanjut pada ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang diinginkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, ini adalah penegasan dari Yakobus bahwa Allah menginginkan roh yang ada dalam diri manusia supaya membangun persahabatan, membangun hubungan dengan Allah. Ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu ayat 6. Ayat 6 di sini mau memberi penjelasan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kasih karunia-Nya sebagai suatu anugerah. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi Allah memberikan kasih kepada kita, itu adalah anugerah. Itu terjadi atas keinginan Allah sendiri kepada kita yang bergantung padanya dan rendah hati. Maka Allah sangat menentang orang-orang yang congkak atau sombong, tetapi Allah suka kepada orang-orang yang rendah hati. Maka orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Mengapa disampaikan congkak atau sombong? Karena dari bagian pertama atau ayat 1, keinginan-keinginan itu dibuahi oleh kesombongan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki sampai berusaha membunuh atau melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Kemudian kita sampai pada ayat 7. Ayat 7 ini adalah perintah. Ayat 7 adalah perintah. Perintah apa? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduklah kepada Allah. Nah, kata tunduk di sini berarti patuh
taat atau menuruti. Tuhan melalui Yakobus mengatakan, tunduklah. Tunduklah ini diarahkan kepada mereka yang congkak, yang hidupnya menuruti hawa nafsu, supaya mereka tunduk kepada Allah, supaya mereka taat, supaya mereka patuh, supaya mereka menuruti Allah saja, dan kepada iblis melawan. Lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis dengan sungguh-sungguh. Maka yang terjadi adalah ia akan lari, iblis akan lari dan menjauh daripadamu. Nah, arti dari firman Tuhan di ayat 7 ini adalah jangan biarkan dirimu jatuh dalam jeratan iblis. Supaya engkau tidak terjerat dalam iblis, kamu harus tunduk, kamu harus patuh, taat, dan menuruti Allah. Sebab perbuatan-perbuatan yang disampaikan di bagian awal itu, perbuatan hawa nafsu dan sombong atau congkak, itu adalah perbuatan-perbuatan iblis. Dan iblis tidak akan ketemu dengan keinginan iblis tidak akan ketemu dengan keinginan Tuhan. Maka harus tunduk, harus melawan. Tidak hanya menyerah pada keadaan, tidak hanya menyerah pada iblis yang akan menyeret seseorang kepada kebinasaan. Itu ayat 7. Dan ayat 8, ini juga adalah perintah, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah. Berarti sangat mendekat kepada Allah. Harus mendekat kepada Allah. Sehingga Allah akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Tahirkanlah tanganmu adalah cucilah tangan, bersihkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa. Artinya tahirkanlah tanganmu adalah juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tangan. Jadi tindakan membunuh, tindakan-tindakan ekstrim itu harus ditahirkan. Artinya seluruh anggota tubuh kita, tangan harus, dalam hal ini tangan harus ditahirkan, harus dicuci dalam pengertian simbolis untuk supaya menghilangkan kotoran-kotoran, untuk memurnikan, mentahirkan. Itu tangan. Kemudian sucikanlah hatimu, sekarang di hati, di perasaan, di keinginan. Sucikanlah hatimu sama dengan membersihkan hati sebelum menghampiri atau sebelum mendekat kepada Allah. Jadi ayatnya yang ke-8 ini masih berkaitan dengan ayat 7. Sebelum mendekat kepada Allah, sucikanlah tanganmu, tahirkanlah tanganmu, bersihkanlah hatimu, sucikanlah hatimu. Dan hampirilah Allah, mendekat kepada Allah. Mengapa hati? Karena hati adalah pusat dari perilaku, dari iman, pusat dari pikiran, dari emosi, dari kasih sayang kita, dari keputusan yang kita ambil, dari keberadaan seseorang, itu pusatnya dari hati. Karena ada firman yang mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang yang mendua hati itu tidak tenang dalam hidupnya. Ia akan selalu ada dalam kebimbangan. Tidak stabil kepercayaannya kepada Allah. Nah, kalau hati tidak bersih, maka hidup berada di jalan yang salah. Tapi hati yang bersih menunjukkan orang yang hidup benar di jalan Allah. Jadi, hati harus dijaga dan caranya disucikan, dibersihkan. Karena Tuhan melihat hati. Apa yang keluar dari diri seseorang dalam sifat dan karakter itu dimulai
ada di dalam hati, pusatnya di dalam hati. Itu di ayat 8. Maka kita lanjut pada ayat 9. Ayat 9 adalah apa yang harus dialami, apa yang harus dihadapi, dan apa yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi atau sebagai jalan keluar dari apa yang dipertanyakan oleh Yakobus di ayat 1 dan ayat 2. Apa tindakan yang harus dilakukan? Nah, di ayat 9 kita menemukan firman Tuhan berkata, "Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita." Jadi, dalam rangka menjaga hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka juga harus ada kesadaran. Penjelasannya adalah sadar akan kemalanganmu, menderita seperti menjalani kesulitan yang berat. Lalu ayat bagian berikutnya bilang berduka cita. Di sini tidak disuruh bersuka cita, tapi berduka cita dan merataplah. Artinya berduka cita, meratap dan menangis dengan suara yang keras karena berkabung. Yang berikutnya adalah hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Mengubah tertawa menjadi ratapan, menjadi perkabungan. Yang berikut, mengubah sukacitamu menjadi duka cita. Artinya mengubah sukacita karena kasih karunia Tuhan itu menjadi wajah yang suram. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat 9 ini seperti sesuatu yang aneh. Disuruh untuk dari sukacita, disuruh untuk diubah menjadi duka cita. Sedangkan yang sering kita dengar adalah dari duka cita berubah menjadi sukacita. Nah, dalam bagian firman ini ternyata umat Tuhan itu dibawa untuk masuk dalam perkabungan atau duka cita batin sebagai ratapan pertobatan. Jadi kalau kita membaca begitu saja kita tidak akan mengerti. Tetapi kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang harus dilakukan sebagai perkabungan atau duka cita dalam batin, di dalam. Duka cita di dalam batin karena telah melakukan kesalahan, karena telah melakukan dosa. Jadi semua bagian dari firman Tuhan di ayat 9 ini adalah perkabungan duka cita, pergolakan di dalam batin karena kesadaran telah melakukan dosa, telah melakukan persahabatan dengan dunia, telah tidak setia kepada Tuhan, telah bersinah dari Tuhan. Ini sebagai suatu ratapan, tangisan, perkabungan, pertobatan. Maka mari kita lihat kesejajaran dalam Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Untuk kita bisa paham tentang ayat 9. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi cara atau wujud konkret dari sebuah pertobatan menurut Yakobus bukan dengan cara seperti dalam cara-cara di dalam perjanjian lama, yaitu menaruh abu di kepala sebagai tanda penyesalan. Menyiksa tubuh dengan cara merajam diri, menyiksa diri. Kemudian tidak dengan cara berpakaian kain kabung. Itu hanyalah pertobatan dengan cara tampilan di luar. Tetapi yang diarahkan oleh Yakobus adalah dari dalam batin.
Ada kedukaan perkabungan yang luar biasa karena melakukan dosa dan kesalahan. Karena telah tidak setia kepada Tuhan. Dan pertobatan ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dan serius. Maka selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita ada di ayat 10. Ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ayat 10 ini adalah apa yang dilakukan setelah pertobatan atau ratapan pertobatan duka cita batin. Setelah itu akan masuk pada merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi ada langkah-langkahnya sampai datang kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Merendahkan diri berarti seseorang tidak lagi membangun ketergantungan pada diri sendiri. Seseorang akan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Tidak mengikuti keinginan diri sendiri. Telah meninggalkan hawa nafsu dunia. Dan kalau itu yang dilakukan, maka ada dampaknya. Yaitu Allah akan meninggikan dia. Ia akan meninggikan kamu. Ada dampak dari sebuah kehidupan yang mengalami pertobatan. Yaitu Tuhan akan mengangkat martabat, derajat, kehormatan, dan membuat ia berbahagia. Nah, panggilan untuk merendahkan diri ini adalah suatu perintah, yaitu dengan dimulai mengosongkan diri. Mengosongkan diri secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita berkata tentang merendahkan diri adalah perintah, sehingga orang harus mengosongkan dirinya telah menjadi kosong, tidak lagi dia yang hidup di dalam dirinya, tetapi Tuhan yang menggantikan, yang hidup dalam dirinya. Maka kalau kita mengingat kata kosong atau mengosongkan diri, maka kita juga dibawa kepada firman Tuhan dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Kita baca dulu mulai dari ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan diri. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau kita membaca atau memahami dari kata mengosongkan diri, kita ingat akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah melepaskan kealahannya dan bukan melepaskan lalu dia tidak menjadi Allah. Artinya dia telah menyediakan diri, merendahkan diri, menjadi manusia dalam kerelaan. Demikian juga dengan kita, panggilan untuk merendahkan diri adalah perintah untuk setiap orang yang telah bertobat harus mengosongkan dirinya secara sungguh-sungguh dan bersedia melepaskan semua bentuk kesombongan, hawa nafsu, iri hati, kecemburuan, pertengkaran, pertikaian, sikap mementingkan diri sendiri dia sudah lepaskan. Jadi di dalam sudah kosong. Karena sudah bertobat, jadi Tuhan yang menggantikan. Tinggal di dalam dia. Bertahta di hatinya. Itu adalah tindakan merendahkan diri. Tapi juga harus ingat bahwa janji Allah akan meninggikan seseorang yang merendahkan diri di ayat 10. Harus diingat bahwa itu tidak selalu dimaknai sebagai Tuhan akan memberikan kesuksesan, keberhasilan, dan mendapatkan pengakuan dunia tentang sesuatu yang membanggakan yang ia terima dari Tuhan. Tidak selalu dipahami seperti itu, tetapi janji Tuhan bahwa ia akan meninggikan kamu
bisa juga berarti atau bisa juga mencakup berkat-berkat rohani yang Allah sediakan, yaitu menikmati keintiman dengan Allah, menikmati kedamaian batin, menikmati kehidupan yang kekal, dan lain sebagainya. Bukankah suatu kehidupan yang penuh dengan kehidupan yang meninggalkan segala dosa dan kecemaran, yang sudah mengosongkan diri, yang sudah mengalami pertobatan, adalah sebuah kehidupan yang sangat manis dan sangat indah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita telah membahas ayat per ayat dalam bacaan firman Tuhan kali ini, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Dari firman Tuhan ini kita mengambil banyak sekali pembelajaran tentang hidup yang berhubungan dengan orang lain. Entah itu dalam keluarga, dalam masyarakat, pun di dalam jemaat sebagai satu persekutuan tubuh Kristus. Maka firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa kita harus selalu waspada dengan keinginan-keinginan yang tidak Tuhan kehendaki, yang mungkin saja ada dalam hati dan pikiran kita, sehingga membuahkan hal-hal yang mencelakai atau yang merugikan diri kita sendiri. Kita memandang hal itu sebagai sesuatu yang sepele, iri, kebencian, cemburu, atau keinginan. Kita menganggap itu sederhana saja. Tetapi ketika itu sudah menjadi sebuah hasrat yang membelenggu kita, maka itu akan membahayakan. Mengancam damai sejahtera itu dalam hidup kita, mengancam kehidupan kita, masa depan kita. Pokoknya segala sesuatu yang namanya dosa akan membuat kita hidup dalam keadaan yang tidak amat sangat tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Itulah sebabnya setiap kita perlu untuk menerima nasihat, perlu untuk terbuka menerima teguran dan kritikan. Sebab itu akan baik buat diri kita sendiri. Bukankah kita bisa melihat atau telah mengamati bahwa di sana sini terjadi pertikaian, perpecahan, pertengkaran, bahkan lebih ekstrim lagi membunuh, menghilangkan nyawa, itu bermula dari keinginan dalam hati yang telah dibuahi. Perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan iblis yang bisa saja terjadi dalam keluarga kita dan tadi dalam masyarakat dan persekutuan jemaat. Maka dalam firman ini diarahkan kepada kita supaya kita mewaspadai, supaya kita berhati-hati bahwa keinginan-keinginan yang dibuahi, keinginan-keinginan yang merupakan hawa nafsu yang membelenggu kita itu akan sangat membawa kita kepada kehancuran. Kita dan keluarga kita dan komunitas persekutuan kita. Dari sebuah hubungan yang baik menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi tidak baik. Maka tuntunan firman Tuhan ini membuka kepada kita bahwa jaga baik-baik supaya kita tidak membangun persahabatan dengan dunia. Tidak berjalan di jalan yang salah, tidak bergaul di pergaulan yang salah. Baik kita orang-orang tua maupun orang-orang muda sama saja. Tetapi kita membangun persahabatan dengan Tuhan. Mengikrarkan diri untuk berjanji setia kepada Tuhan. Kita memang sering menjadi lemah. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan. Yang akan menolong dan menopang bahkan mengingatkan kita. Dan jika pun hal yang sama sudah terjadi atau hawa nafsu yang membuahkan keinginan-keinginan yang salah dan tindakan-tindakan yang Tuhan tidak suka, jika itu sudah terjadi kepada kita, maka Tuhan menyiapkan langkah-langkahnya yang sudah ada, dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang 10. Maka kita membaca firman ini, memahaminya dengan pengertian yang dari Tuhan,
sehingga kita sadar bahwa untuk sampai pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Ada poin-poin penting yang harus kita ikuti. Sehingga hidup kita tidak akan berantakan, tidak akan rusak, tidak akan hancur. Kita harus bangkit dan tidak membiarkan terjerat oleh iblis, terjerat oleh keinginan-keinginan kita yang di luar kehendak Tuhan. Kita akan menikmati damai sejahtera, shalom, kebahagiaan, dimulai dari batin kita, itu hanya dalam Tuhan. Hanya dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka siapapun kita, apapun jabatan, profesi kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita, apapun dan siapapun kita adalah makhluk yang lemah. Maka kita perlu untuk setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Itu kuncinya. Pada ujung-ujungnya, orang yang telah jatuh di dalam dosa diarahkan oleh firman Tuhan ini untuk ada dalam ratapan pertobatan. Tuhan selalu memberi waktu dan kesempatan bagi kita. Karena kita masih diberikan kehidupan olehnya. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan beri. Selagi kehidupan itu masih diberikan kepada kita, masih ada pintu yang terbuka. Masih ada jalan yang perlu kita jalani. Masih diberikan kesempatan untuk kita mengalami pertobatan. Karena itu, jangan pernah sia-siakan. Kesempatan kita masih bisa menarik nafas, masih bisa menikmati hidup, gunakan dengan baik. Jangan biarkan hidup kita dihancurkan oleh keinginan-keinginan yang salah, oleh jalan yang salah yang kita pilih. Jangan biarkan kita disesatkan dengan pergaulan yang sesat, yang salah. Maka dalam firman pun berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mungkin anak-anak muda, pemuda, remaja, dan anak-anak di rumah diajari, dinasihati, dituntun, dibimbing. Diberikan firman, ada dalam ibadah, diarahkan untuk ibadah. Semua orang tua mengajarkan kebaikan dan ingin anak-anaknya melakukan kebaikan. Tetapi kita pun diberikan akal budi bahwa bisa saja kebaikan-kebaikan yang kita telah terima dari rumah, ajaran-ajaran yang kita terima dari rumah, itu bisa rusak karena kita memilih pergaulan yang salah. Jadi, berhati-hatilah kita dalam menjalani pergaulan sebagai orang-orang muda secara khusus, tetapi juga berhati-hatilah kita sebagai orang tua dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Karena dosa tidak memilih orang-orang muda atau orang-orang tua. Semua kita perlu waspada, perlu hati-hati di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Jangan membiarkan hidup yang sementara ini dan hidup yang sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita perlu menghargai itu dengan menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa kami sampaikan kepadamu. Bahwa kami untuk menyerah kepada Tuhan dan kuasa-Mu. Bimbing kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk bersahabat dengan Tuhan, memelihara kesetiaan dan rasa hormat kami kepada Engkau Allah yang telah memberikan keselamatan dan hidup kekal buat kami. Mampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan, godaan yang datang dari diri kami sendiri dan dari luar kami dengan selalu bersandar bergantung kepada Tuhan. Kekuatan terbesar kami ada padamu dan karena itu kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Biarlah kami selalu berjalan di jalan Tuhan, dalam tuntunan-Mu kami selalu hidup dalam kebenaran. Memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu. Dan tuntunlah kami juga untuk menjadi pelaku firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.